Oke, teman-teman, selamat datang di podcast yang ke-106 tentang saya memberi title podcast ini. Lihat dulu podcast 103. Di podcast 103 saya membahas tentang apakah freelancer hourly harus kerja 8 jam per hari. Silakan disimak di sana jawabannya apa. Nah, yang ingin saya ajak teman-teman berpikir di podcast yang baru ini, yang 107, yaitu apa akibatnya kalau kalian sudah nggak bisa kerja 8 jam per hari. Misalnya kenapa? Ya misalnya usia. Misalnya kalau kalian sudah masuk usia kepala 4 ya, saya kepala 4, kepala 5, kepala 6, apalagi. Intinya kalian sudah nggak bisa kerja sekuat dulu lagi. Mungkin kuat loh ya, tapi sudah terasa jenuh dan rasanya masa aku gitu-gitu aja, ya kan? Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, saya berikan satu masukan untuk teman-teman bahwasanya sehebat-hebatnya freelancer yang bekerja dibayar ratusan dolar per jam itu sama aja esensinya seperti tukang becak. Esensi kalian yang misalnya dibayar sudah bisa berhasil scraping 100 dolar per jam, itu esensimu sama seperti tukang beca. Ini tidak untuk mendegradasi, merendahkan profesi tukang becak ya, namun adalah esensi dari pekerjaannya, yaitu apa? Tukang beca atau tukang gojek atau apapun itu yang mereka dibayar sejauh kayuhannya, sejauh kilometer yang dicatatkan oleh aplikasi Gojek. Begitu aplikasi Gojek itu berhenti mencatat kilometer kamu tempuh, atau begitu kayuhanmu berhenti mengayuh becakmu, maka berhenti pula income yang kamu dapatkan. Nah, artinya kalau kamu sudah nggak kuat lagi gayuh becak, ya sudah, income-mu berhenti. Kalau kamu nggak kuat lagi untuk menarik Gojek, ya sudah, income-mu berhenti. Nah, apa yang ingin saya berikan masukan? Sepertinya saya pernah di beberapa podcast sebelumnya memberikan masukan kalian, alih-alih menjadi tukang becak, jadilah pemilik tukang becak, pemilik para tukang becak, atau jadilah pool tukang becak itu sendiri. Itu seperti ini. Kalau kamu jadi tukang becak, kamu hanya kuat menggenjot katakanlah 5 jam per hari full ya. Wah, tapi itu serem banget ya, 8 jam per hari full genjot. Kamu dapat katakanlah 100.000 per hari. Oke, itu kan ya oke lah, katakanlah itu cukup. Tapi mungkin kamu besoknya nggak bisa lagi menggenjot sebanyak itu. Nah, idenya apa? Idenya gimana kalau kamu menjadi orang yang memiliki banyak becak yang nganggur, kemudian kamu rekrut orang-orang yang nganggur untuk menjadi tukang becak, kemudian kamu ambil bagi hasilnya. Katakanlah 10% aja, atau jangan banyak-banyak ya, 10% aja deh. Kalau nggak salah Gojek itu 20%, correct me if I'm wrong. Tapi intinya adalah kamu membangun suatu sistem di mana kamu tidak perlu mengayuh becak, biarkan orang lain yang mengayuh becak, dan kamu buat kesepakatan bekerja sama untuk, hey kamu mengayuh becak, aku modalin becaknya, bahkan kalau kamu mau aku bisa kasih gaji yang nanti itu akan diambil dari pendapatanmu tiap harinya. Jadi dia akan dijamin mendapat gaji. Itu intinya kamu buat sistem di mana orang yang bekerja merasa diuntungkan dan merasa adil. Jadi yang nggak adil itu adalah misalnya mereka bekerja dan kamu ambil cut-nya besar banget sampai dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu nggak asik banget. Nah, intinya apa teman-teman? Begitu kamu sudah menjadi orang yang skill di dunia remote work, jangan berhenti di situ aja. Jangan merasa puas diri. Kenapa? Jadilah software agency. Inti dari software agency adalah kamu bisa mengatur delegasi pekerjaan untuk ke banyak tim. Jadi kamu menjadi orang yang menghubungkan para pekerja ini dengan para pemberi pekerjaan, dan kamu menjadi orang di antaranya, kemudian kamu mengatur sistem agar mereka bisa terpuaskan dengan rate yang mereka dapatkan, dan kamu pun mendapatkan cut yang adil, dan orang yang kamu mendapatkan pekerjaan darinya juga mendapatkan pekerjaan yang terselesaikan dengan baik. Nah, ini adalah inti dari hadis tentang dagang.
Yaitu kan Rasulullah bersabda, coba saya lihat ya. Hadis tentang dagang itu adalah wah tapi ya ada intinya adalah dari banyak cabang rezeki, hampir semua cabangnya adalah dari perdagangan. Kalau kalian sekarang menjadi freelancer, itu bukan berdagang ya, itu jasa. Tandanya apa? Begitu kamu berhenti bekerja, maka income kamu berhenti. Dagang adalah kamu membangun suatu produk atau suatu sistem sekali aja, kemudian sistem itu berjalan atau produk itu dijual, dan kamu bisa menduplikasi keuntunganmu tanpa kamu perlu bekerja lagi. Nah, itu seperti misalnya kalian ngebangun, nah sebenarnya ini kalau tidak dunia digital agak berat loh ya. Misalnya gini, kalau kamu membuat sapu yang dijual di jalanan, satu sapu kamu jual ya. Kalau kamu menjual 2 sapu ya kamu buat lagi sapu yang kedua, sapu yang ketiga. Ini di dunia nyata. Kalau di dunia digital itu sebenarnya asik banget. Kamu cukup buat satu produk di dunia digital dan produk ini bisa di-copy berkali-kali kan, atau diakses berkali-kali, nggak akan mengurangi, tidak akan membuat kamu menambah effort. Contoh misalnya kamu membuat website, saya ngambil aja, saya tampilin websitenya Mas Ahi. Nah, ini ada adsense-nya nih. Oke, ini satu website. Ini kamu membuat website yang dia ada iklannya dari Google AdSense. Cukup sekali kan? Cukup sekali kamu membuat iklannya ada terus. Contoh saya klik ini ya. Nah, ini Mas Ahi dapat duit nih. Nah, itu yang dimaksud dengan menjual atau membangun produk. Nah, kalau ini dunia bukan digital, ini agak ribet. Yaitu misalnya kamu, ini katakanlah buku yang dibaca orang. Ya berarti kalau kamu menjual 10 buku, kamu harus benar-benar membuat fisik cetakan 10 buku. Nah, kalau di dunia digital, cara berdagangnya lebih unik. Kamu cukup satu membuat produk, orang akan bisa mengakses berkali-kali. Nah, ini adalah konsep dari aku lupa sih. Konsep dari kata-kata lupa. Publisher. Sorry, publisher Android lah katakanlah, langsung aja. Publisher itu gini, kalau teman-teman sekarang misalnya sedang dapat proyek dari pemerintah membangun aplikasi Android ya, itu kan kalian yang developer Android pasti tuh asik banget, dapat nih, kita nggak ada aplikasi Android dapat dibayar, katakanlah 15 juta, selesai 1 bulan. Kenapa? Karena asik kan, kamu tertantang, skillmu bisa mencukupi untuk menggarap aplikasi itu. Tapi itu kamu bukan publisher, bukan pedagang, kamu masih seperti tukang becak. Begitu kamu berhenti menggarap aplikasi itu, income-nya hilang kan. Nah, ini perbedaannya dengan pedagang. Kalau kamu publisher Android, kamu punya skill Android, kamu ngebangun aplikasi, kemudian aplikasi itu kamu simpen di Google Play Store, dan dia ada iklannya. Setiap kali orang ngedownload dan berarti muncul iklannya, kamu mendapat duit, dapat dolar. Dan saya sebenarnya tipe yang sama seperti kalian, saya developer. Kadang-kadang untuk membangun aplikasi, bukan kadang-kadang, sampai sekarang ya, ingin ngebangun aplikasi yang dijual di Android via Android, iklannya lewat AdMobs, income-nya, itu nggak tertantang. Kenapa? Karena gampang kan? Ya bukan, karena secara teknik tidak menantang banget. Contoh aplikasi Android yang besar itu aplikasi ini, wallpaper misalnya, nih wallpaper tentang anime, wallpaper HD ini, secara teknologi malah sudah template. Kamu tinggal pakai aja aplikasi misalnya Andromob. Kalau teman-teman mendengar ini rada apa ya? Nah, masukkan ya. Kamu buat aplikasi nggak perlu mikir, kamu tinggal drag and drop, bla 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 bla, dipublish, kamu dapat duit. Nah, itu pedagang, mindset pedagang. Nah, teman-teman, sebenarnya saya juga mengajak diri saya sendiri nih. Jadi, namanya dakwah atau mengajak itu paling didengar oleh telinga sendiri, ya kan? Saya sebenarnya sedang menyemangati saya sendiri, yaitu untuk ngebangun aplikasi-aplikasi di Android, kemudian dipublish, sehingga saya menjadi publisher, saya menjadi pedagang. Beda, kalau saya buat proyek yang dari pemerintah, saya menjadi tukang becak. Nah, kalau saya menjadi publisher, itu saya menjadi pemilik becak. Ini becaknya. Contoh, ini adalah becaknya. Ini becak-becaknya yang dia berjalan terus secara otomatis.
dan kita dapat income. Nah, kalau pengen tahu berapa jumlah pendapatan dari publisher Android, itu fantastis. Saya mengatakan benar-benar fantastis. Ada teman yang, saya belum izin ya, jadi saya nggak nyebut nama deh. Ada teman di Facebook di Jogja. Kalau sudah saya izin, nanti saya akan minta sebut nama. Nah, beliau mempelajari Andromo, dan ya, sekarang income per bulan sudah 40 juta. Tanpa ngapa-ngapain. Saya bilang tanpa ngapa-ngapain, tentu ada pertama kali men-setup aplikasinya, kemudian menjalankannya, mengupload di Play Store, dan kemudian secara otomatis bisa mendapatkan income. Dan beliau menggunakan aplikasi andromo.com, membayar 300.000 per bulan kurang lebih, kemudian didapatnya 40 juta per bulan, ya balik banget kan. Nah, teman-teman, ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sedang memotivasi diri saya sendiri dan juga memotivasi teman-teman agar kayaknya kita sebaiknya jadi publisher deh ketimbang jadi developer. Itu benar. Oke, kapan ini terjadi? Saya harap dengan diri saya sendiri adalah kalau kita mengajak orang, kalau kita ingin mendapat manfaat dari sesuatu, paling gampang adalah mengajak orang ke sesuatu itu dan kita bersama-sama melakukannya. Berbeda kalau saya tahu sesuatu itu bermanfaat, kemudian saya ambil sendiri. Ya, manfaatnya untuk saya aja kan. Nah, sekarang saya menunjukkan satu jalan baru dari Remote Worker Indonesia, jadi publisher. Oke, saya belum jadi publisher, saya sudah lama banget punya akun Android dan sudah lama banget pingin upload tapi belum jadi aja. Nah, harapan saya adalah dengan podcast ini, saya sendiri terinspirasi dengan saya sendiri, dan teman-teman juga punya masukan, oh ternyata ada andromo.com di mana saya bisa menjadi publisher tanpa coding. Oke, jangan jadi tukang becak, jadilah pemilik tukang becak. Jangan jadi penjual jasa, jadilah pedagang. Oke, hidupmu akan lebih ringan, insya Allah, dan waktumu lebih luas, serta lebih banyak bisa memberi manfaat bagi orang lain. Oke, thank you very much. Catch you up in the next podcast.